Buat yang kagak tahu crossover itu apaan, contohnya gini. Jadi ada satu cerita di mana dua atau lebih karakter dari dunia yang berbeda ada dalam satu adegan. Misalnya kayak si Naruto sama Luffy ketemuan dan lain sebagainya. Nah, di sini gue bakal ngasih tahu lo momen-momen keren dari berbagai anime manga legendaris yang ngelakuin crossover dan berikut diantaranya. Nomor 1, Lupin the Third sama Detektif Conan. 経絡飛行の一つ出すっきゃねえでしょのツボ。そんなチップまでサービスしてくれなくたって。おじさん、泥棒はダメだよ。 Interaksi antara detektif remaja paling jenius sama pencuri terkenal paling ulung ini bahkan sampai dibikin jadi movie khusus berjudul Lupin the Third versus Detektif Conan. Udah gitu ada arc yang secara kanon nyeritain kalau si Conan pernah beneran ketemu sama si Lupin. Contohnya kayak dulu pas si Conan sama Lupin nyoba ngebongkar kasus pencurian berlian yang katanya sih didalangin sama pencuri lain bernama Kaito Kid. Ternyata itu semua cuma tipu daya si Lupin yang gak lain gak bukan pelaku utamanya sendiri. Nomor 2, Fairy Tail sama Rave Master. Di OVA Fairy Tail yang ke-6, ada sebuah cerita di mana si Natsu dan kawan-kawan lagi nyariin tukang rusuh yang bikin onar di sebuah kasino. Di perjalanannya tersebut, doi malah ketemu sama si Haru, tokoh utama dari cerita lain berjudul Rave Master. Karena salah paham, pertemuan mereka itu kagak berjalan mulus. Malahan mereka berdua sempat bertarung. Sampai kemudian keungkep musuh utama mereka yang sebenarnya. Nah, kalau yang ini bisa terbilang masuk akal juga kenapa dua dunia ini bisa crossover. Karena ya, autor dari dua cerita ini itu orang yang sama. Nomor 3, Isekai Quartet. Anime yang didedikasiin khusus buat ngecampurin semua karakter dari berbagai anime isekai produksi Kadokawa ke satu dunia. Awalnya cuma ada karakter dari 4 judul anime isekai doang yang masuk. Overlord, Konosuba, Re:Zero, sama Saga Tanya of the Evil. Alias si Ainz, Kazuma, Subaru, sama Tanya. Tapi di season kedua animenya, jumlah karakter yang masuk juga makin nambah. Salah satunya dari Tatenuyusa no Nariagari. Nah, anime crossoveran ini tuh nyeritain tentang keseharian para karakter anime isekai tersebut ngejalanin kehidupan sebagai murid sekolahan. Nomor 4, Toriko, One Piece sama Dragon Ball. Awalnya Toriko duluan yang crossover sama One Piece, kemudian masuklah karakter dari Dragon Ball. Mereka semua pergi ke satu pulau buat ikutan turnamen adu kekuatan, berhadiah daging paling enak di dunia. Sampai kemudian muncul monster bertentakel yang bisa nyerap kekuatan dan bikin monster tersebut makin kuat. Nah, si Luffy, Toriko sama Goku kerjasama buat ngalahin monster itu. Tapi ya dari power scale aja sebenarnya dari universe Dragon Ball udah kagak masuk akal semua. Jadi jangan terlalu nganggap serius crossover ini sampai ngebandingin kekuatan segala. Nomor 5, Fate Carnival Phantasm.
Di series utamanya nyeritain tentang perang perebutan cawan suci yang brutal banget. Sedangkan di seri Carnival Phantasm ini malah nyeritain tentang berbagai kelucuan para karakter yang tadinya saling bunuh ngejalanin keseharian yang normal. Nah, di Carnival Phantasm terutama yang di season 1, para karakternya diisi sama para tokoh dari cerita Nasuverse. Nomor 6, It's a Rumik World. Anime crossover yang dibikin buat ngerayain ulang tahunnya Rumiko Takahashi yang ke-50 di industri manga. Gak cuma itu, ini juga dipakai buat ngepromosiin Rumik World, sebuah museum yang didedikasiin khusus buat Rumiko. Anime OVA berdurasi 3 menit ini ngasih lihat interaksi para karakter dari cerita Inuyasha, Ranma Half, sama Urusei Yatsura. Nomor 7, 3 generasi Yu-Gi-Oh! Pada tahun 2010, ada movie Yu-Gi-Oh! Berjudul Bonds Beyond Time yang berisi tentang pertarungan kerjasama antara si Yugi, Yusei, sama Judai, 3 tokoh utama dari 3 generasi seri Yu-Gi-Oh! Yang berbeda, ngelawan villain bernama Paradox yang ngejelajah waktu buat ngancurin timeline. Hampir seluruh durasi dari film ini berisi adegan di mana mereka ngadu kartu. Nomor 8, Dragon Ball sama Dr. Slump. Nah, 2 series ini terbilang sering crossover. Pertama kali terjadi pas si Goku masih bocah. Kemudian yang paling baru pas di Dragon Ball Super waktu itu. Dr. Slump sendiri nyeritain tentang seorang cewek android bernama Arale yang punya kekuatan super ngejalanin kesehariannya yang konyol. Nah, berhubung si Arale ini tuh cuma karakter gag yang dibikin buat lucu-lucuan doang, kekuatannya juga jadi kagak masuk akal banget. Malahan si Vegeta aja sampai dibikin kesusahan pas ngelawan si Arale. Nomor 9, Digimon Cross Wars crossover. Atau biasa dikenal dengan nama Digimon Fusion. Pas udah sampai di episode-episode akhir, ada sebuah pertarungan yang dijadiin ajang crossover berbagai tokoh utama dari seluruh series Digimon yang pernah tayang, kayak si Taichi lah, Daisuke, dan lain-lain. Mereka semua kerjasama ngalahin berbagai Digimon yang ngeinvasi dunia sampai hancur. Momen crossover ini juga jadi fan service sekalian nostalgia buat fans Digimon yang udah ngikutin tuh series dari awal. Nomor 10, Kamen Rider Forza sama Crayon Shinchan. Dua dunia yang berbeda banget, tapi entah kenapa bisa berlangsung selama 4 episode di ceritanya. Hal ini tuh terjadi sebenarnya cuma buat ngepromosiin serial Kamen Rider Forza doang. Ceritanya dimulai pas ade si Shinchan diculik sama alien yang pengen ngejadiin adenya itu putri mereka. Kamen Rider sama si Shinchan kerjasama buat nyelamatin si Himawari. Crossover ini berlangsung di 2 episode live action sama 2 lagi di versi animasi. Nomor 11, Deadpool sama My Hero Academia.
Yap, tokoh superhero dari Marvel sama tokoh superhero dari dunia anime manga juga pernah crossover. Jadi ceritanya kan si Deadpool ini kerja sama si All Might buat ngelahin Thanos. Sayangnya crossover ini tuh belum diadaptasi jadi anime dan cuma tersedia versi manganya doang. Nomor 12 crossover Shokugeki no Soma. てっぺん取るんで3年間よろしくお願いします Para heroin utama dari keenam anime manga berbeda datang ke Akademi Totsuki buat makan-makan. Cewek-cewek itu antara lain ada Shinami dari One Piece, Chitoge dari Nisekoi, Kagura dari Gintama, Irina dari Assassination Classroom, satu cewek dari World Trigger sama Shimizu dari Haikyuu. Nah, yang ini juga cuma ada versi manganya doang, tepatnya di chapter 116,5. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen request atau nambahin, lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terus, buat lu yang minat sama merchandise Distrik Anime, lu bisa langsung meluncur aja. Linknya ada di deskripsi. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau saya salah kata. Bye!